Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Kris, sehat. Bu Kris sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Lina. Ya, tapi ini musim hujan Bu Kris, saya agak drop Iya. akhir-akhir ini. Karena Aduh, di rumah bapak saya juga sakit, sakit. batuk-batuk, karena udah Iya. sepuh. Jenengan juga harus jaga kesehatan, Bu Lina. Nanti jenengan menjaga ada bapak yang sakit, jenengan nggak boleh sakit, jenengan juga harus jaga kesehatan. Minum Ya, yang siap Bu Kris. banyak, vitamin, dan Ya, makanan bergizi. ya, siap Bu Kris. Terus ini kita juga sudah lama ya Bu Kris tidak ketemu di ruang kolaborasi. Ya, Kayaknya lumayan 2 minggu. 2 mingguan. Jadi Bu Kris, saya ini beruntung sekali hari ini kita dipertemukan di ruang kolaborasi sesi Video call coaching. ini, ya. Ya, karena jujur ini saya mau curhat Bu Kris, ada unek-unek Surat yang apa, Bu Lina? saya sampaikan. Iya, apakah itu? Soalnya ini Bu Kris, saya tuh kemarin selesai ada BIMTEK di Di Surabaya. Surabaya Nah, itu, itu saya iya. akhirnya jadi mikir Bu Kris, saya sudah hijrah dari Hijrah, sekolah menengah atas ke sudah nggak ingin sekolah, pindah lagi ke sana? ya kalau pengen Ada pindah sepertinya kesempatan? saya itu Bu Kris, saya tuh tipe orang yang gampang jenuh. Jadi Oh, kalau gitu. suruh pindah kayaknya cukup 10 tahun, 12 tahun cukup, nanti menyesuaikan ke Ini tempat ada yang baru Bu tempat Kris yang ya. baru, jenengan kan ada tantangan, banyak tantangan. Nah, pasti itu bisa malah nggak jenuh, itu malah nanti malah kesenengan, keenakan di situ. Iya Bu Kris. Soalnya ya saya saya tuh orangnya pengen pengen punya ini loh Bu Kris, banyak pengalaman. Ya, harus Ya, itu. Nah, ini Bu Kris, setelah punya saya informasi mengikuti muda. ya latsar kemarin itu Ya, kayak ada unek-unek gitu loh Bu Kris. apa Saya kan itu? sudah mau 1 tahun ya di sekolah menengah kejuruan. Sebelumnya saya itu kan Nggih, 12 tahun Bu Kris saya di sekolah di menengah atas. SM Nah ini nggih, saya baru pindah ke SMK ini dapat 1 tahun ini. iya, Setelah 1 tahun berjalan Bu Kris, saya tuh kok iya, merasakan gini Bu Kris, yang saya rasakan itu saya sudah diterima di sekolah yang baru, kemudian saya iya, sudah meluluskan 1 kali lulusan. Tapi iya, dalam diri saya yang saya rasakan itu saya masih kayak belum bisa menyesuaikan gitu loh. oh iya, 12 tahun di SMA, terus pindah ke iya, SMK, itu saya iya, kayak belum bisa menyesuaikan. Terus iya, saya juga kadang itu merasa kayak kasihan anak-anak gitu loh Bu Kris. Saya kan karena mengajar ini 14 14 kelas. kelas. Nah, di sekolah saya itu ada 6 jurusan Bu Kris. Iya, Terus saya tuh merasa kayak kok saya tuh menyamakan semua jurusan yang saya ajar. Jadi kan di situ iya, ada akuntansi, ada perkantoran, betul, yang jurusannya Bu Kris itu bisnis dan PDP, pemasaran. iya, Ya, terus ada tata busana, ada kecantikan, mmm, sama ada jurusan mmm. seni tari. Tata Lah, Boga kita nggak ada juga ya, Bu Lina, ya? gimana Bu Kris? Tata Boga, belum ada ya? Tata boga belum ada Bu Kris di sekolah Yang saya. jurusan baru tahun ini apa, Itu Bu kelas Lina? 10 itu jurusan multimedia Bu Kris. Multimedia, ya. Ya, nah Berarti yang sekarang anak-anak 7. jurusan ya gym. Hmm. Nah, yang anak-anak multimedia ini banyak yang ikut ekstrakurikuler saya. Oh, gitu. Nah, Nggih. lah ini dari sini juga Bu Kris, dari anak-anak multimedia ini juga saya tuh akhirnya kayak Iya, ada apa ya, yang mengganjal di hati seperti saya gitu Bu semangat. Kris. Oh, tak kira semangat malahan. Lah ini Malah malah mengganjal. mengganjal Bu Kris, soalnya anak-anak Oh, tuh saya tanya kenapa ikut ekstrakurikuler bahasa Jepang, karena mau oh, mendalami tentang game. Karena kan game tuh oh, asalnya dari Jepang. Jepang. Nah, unek-unek saya tuh gini Bu Kris, saya tuh Nggih, kayak masih belum bisa menyesuaikan gitu loh kebutuhan materi yang saya berikan ke anak dengan nggih, relevansi di jurusannya. Karena kebetulan buku yang saya pakai ini sama. Karena kan nggih, gini Bu Kris, kalau mengajar nggih. di SMA itu kan sama jurusan Iya, IPA, IPS,
bahasa tuh Sama, sama. ya. Tapi kalau di SMK itu kan beda, Berbeda, Bu, Kris. Nah, betul, itu nggih. saya bermaksud hari ini ingin apa ya, biar unek-unek saya ini bisa tersampaikan gitu loh, Bu Kris. Iya, Saya tolong dibantu, Bu nggih. Kris. Oh gitu nggih, Bu Lina. Ya, Ini kalau, kita ini ya, kita belajar bersama nggih, Bu Lina, kalau ya, Bu saya Kris. membantu kok istilahnya bagaimana gitu nggih. Nah, kita sini belajar bersama. Nah, dari permasalahan yang dipunyai Bu Lina itu, kira-kira Bu Lina sudah memiliki ini apa belum? Kira-kira dari tujuannya Bu Lina ketika ingin tanya ke saya, ingin mengutarakan unek-uneknya itu, kan pasti punya tujuannya apa gitu nggih. Nah itu, dari situ mungkin Bu Lina sudah memiliki itu. Lah itu sendiri apa Bu Lina? Begini Bu Kris, tujuan saya menemui Bu Kris atau curhat dengan Bu Kris ini karena kan saya tuh belum paham Bu Kris di Nggih, dunianya SMK, dari kurikulumnya SMK seperti apa, nggih, yang lebih tepatnya karena kan saya 12 tahun di SMA. Nah, nggih, kebetulan Bu Kris ini kan teman saya di satu kelompok ya Bu Kris, kita di guru nggih, penggerak, dan Bu Kris ini kan iya, kebetulan wakakurikulum. Jadi nggih, saya tuh biar tercerahkan gitu loh Bu Kris. siap, Bagaimana sih saya nanti menyesuaikan kebutuhan materi saya dengan jurusan sesuai dengan anak-anak, materi saya tuh biar relevan gitu loh Bu Kris dengan jurusannya anak-anak itu. iya. Eh, kalau masalah relevan itu nanti Bu Lina bisa yang Bu Lina lakukan nanti bisa mengidentifikasi misalkan materi pelajarannya itu menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Terus Iya, kemudian nanti Bu Lina bisa dari situ sudah membuat apa istilahnya poin-poinnya, nanti Bu Lina bisa mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa, begitu Bu Lina. Nah, iya. cara-cara yang bisa Bu Lina lakukan untuk selanjutnya, untuk bisa Bu Lina ke arah itu yang sudah dilakukan Bu Lina apa? Ya, untuk bisa ke sana itu sementara saya masih ini Bu Kris, karena kan kalau di SMK ada pelatihan juga mungkin di awal semester. Ya, Mungkin kalau saya sih masih lihat referensi dari buku-buku yang disediakan penerbit ya Bu Kris. betul. Kalau Oke. lebih dalam mengenai kurikulum saya juga belum begitu Belum. paham gitu lah. Makanya Oke. karena saya punya teman Bu Kris yang di kurikulum, jadi Oke. saya tuh bersyukur sekali gitu loh Bu Kris, hari ini tuh kita bisa melakukan ini, Sharing bareng. pertemuan ini, sharing bareng Nah, ini. gitu ya. Ini dari yang sudah apa Bu Lina apa lakukan tadi itu, Bunda sudah punya poin-poinnya untuk kira-kira Bu Lina sudah mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya untuk apa ya setelah ini apa yang Bu Lina miliki, misalkan seperti saya punya kekuatan, saya punya kesempatan, saya punya yang saya miliki untuk selanjutnya bisa Bu Lina gunakan sebagai pijakan awal ya, pijakan awal untuk apa namanya ke jenjang apa bukan jenjang sih, ke selanjutnya itu Bu Lina sudah punya itu anak-anak apa belum? Ya ini Bu Kris, saya kan kebetulan alhamdulillah ya Bu Kris, di Oke, seleksi guru penggerak angkatan 9 ini saya kan lulus. oke, Ya alhamdulillahnya lagi saya satu kelompok dengan 6 orang Bu Kris, kelompok kita. Nah kebetulan, ini oke, ya kebetulan Bu Kris, saya, Bu Endang, Bu Endah, Bu Febrina, sama Bu Indra ini kan guru SMK semua. ya, Tuh lah saya alhamdulillahnya di situ. ya. Kayaknya loh Bu Kris, dari 5 teman saya ini kan yang baru pindah dunia kan saya, dari dunia SMA ke Sebenarnya ke dunia dunia lain. SMK gitu. Jadi terus saya tanya-tanya juga kan Iya, waktu kita di apa,
itu loh Bu Kris di Lokakarya. Iya, Nah, tugas tambahannya apa, akhirnya saya tahu iya, kalau Bu Kris sama Bu Indra itu kan di Waka. Nah, iya, alhamdulillahnya kok saya bisa ikut guru penggerak ini, saya punya banyak teman dari sekolah lain yang iya, sebelumnya saya punya teman ya di SMA Bu Kris, karena kan iya, saya ngajarnya SMA. Nah, iya, sekarang di guru penggerak saya punya teman dari iya, SMK juga. Makanya iya, saya nanti akan ya bersyukurlah Bu Kris nanti bisa tanya-tanya sama Bu Kris sama teman-teman yang iya, lain yang dari SMK iya, seperti iya. itu. Nah, itu yang jenengan miliki ya untuk selanjutnya dari masalah yang jenengan utarakan tadi, dan kemudian jenengan sudah memiliki dari masalah yang sudah jenengan identifikasikan itu yang menjadi apa ya istilahnya bisa menjadi pijakan lah untuk sedikit-sedikit me, apa ya membuka kebingungan jenengan ketika ingin bagaimana caranya untuk menyesuaikan diri dengan dunia baru dan juga untuk membuat materi pelajarannya Brina itu sesuai dengan yang diinginkan apa sesuai dengan minat atau kebutuhan dari siswa gitu nggih. Jadi Ya, dari memiliki dari teman guru penggerak dan memiliki teman-teman yang memiliki tugas tambahan itu tadi. Nah, itu menjadi yang menjadi apa senjatanya Bu Lina. Dan selain itu iya Bu Lina, betul. jenengan bisa membuat ini, kalau selain tadi jenengan bertanya dengan rekan sejawat, jenengan juga bisa bertanya dengan yang ada di Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang berada di lingkungan sekolah jenengan seperti kurikulum, kaprodinya. Nah, nanti pasti kurikulum dan kaprodinya juga akan mengarahkan ke jenengan terutama kaprodi ya, nanti akan Ya, mengarahkan kebutuhannya anak akuntansi seperti ini, kebutuhannya anak BDP, OTKP, seni tari seperti ini. Nah, itu bisa Bu Lina penuhi melalui atau bisa Bu Lina lengkapi lewat ini apa skema okupasi dan KKNI level 2. ya. Sebentar Bu Kris saya catat dulu ya biar nanti Oh, saya tidak iya, lupa. siap. Ya, Skema okupasi skema ya Bu Kris ya. okupasi dan Dan KKNI level 2. KKNI level 2. Berarti Ya. ini terkait dengan apa Bu Kris kalau saya boleh Terkait tahu? dengan kebutuhan industri. Kebutuhan industri. Nah, kebutuhan industri. Nah, itu yang biasanya yang akan di siswa itu dalam hal materi pembelajaran dan praktek itu sesuai dengan skema okupasi dan KKN level 2 itu karena kebutuhan industri itu apa istilahnya itu patokannya dari itu dari skema okupasi dan KKNI level 2. Nah, itu bisa dijadikan referensinya Bu Lina untuk oh di jurusan akuntansi itu yang dibutuhkan di dunia industri itu adalah tentang akunting, tentang MEOP. Nah, itu istilah-istilah itu kalau misalkan di komputer, di bahasa Jepang, nah itu jenengan bisa memberikan materi ke siswa itu sesuai dengan istilah-istilah yang ada sesuai dengan jurusannya mereka, sesuai dengan jurusannya mereka. Nah, tentu Iya saja Bu. itu berbeda kalau di jurusan BDP, pasti nanti yang bahasannya tentang kasir, cash register, tentang rak, gondola, tentang apa namanya, kalau retail ya, kalau retail itu kalau bisnis digital ya nanti tentang online, pembelajaran online, e-commerce, dan afiliasi pemasaran dan seterusnya. Nah, itu pasti nanti jenengan akan memiliki, oh ternyata kalau di skema akumulasi ini ada poin-poin yang di situ jenengan bisa buat referensi ketika nanti memberikan materi kepada siswa gitu Bu Lina. Ya. Ini berarti Bu Kris saya kayaknya perlu mendalami lagi ya Bu Kris tentang skema okupasi sama KKNI level KKN 2 level ini. 2, itu bisa nanti ada lagi berkembang tentang kurikulum nanti bisa Bu Lina juga terapkan di situ. Karena kurikulum merdeka ini kelas 12 kan semester 5 full PKL. Nah, Ya, itu itu
kan PKL, nah itu nanti selama 6 bulan full PKL, kan anak-anak enggak ada pelajaran sama sekali, dan kalau di SMK negeri mungkin sudah ini ya, sudah berjalan, ada yang sudah PKL, dan itu dulu yang di kurikulum 13 kayaknya sudah 6 bulan juga full nggih Iya. maksudnya kalau di sekolah saya kan di periode-periode 3 bulan 3 bulan. Nah, ini kalau di sekolahnya jenengan kan langsung los 6 bulan. Iya, Itu betul jadi betul, Bu Kris. bisa masuki mereka untuk soft skill-nya bisa dimasuki, misalkan tugas biar tambah vocab apa, nah anak-anak gitu. Gitu Bu Lina, yang Iya. sesuai dengan di tempat PKL-nya mereka, nah itu bisa juga. Nggih, Bu Kris. Hmm. Terus ini Bu Kris, saya tuh juga Nggih. kayak bingung gitu loh. Nanti apa sih kira-kira yang harus saya lakukan gitu loh Bu Lakukan. Kris, Iya. supaya saya nanti biar biar apa ya, biar ada waktu gitu. Karena kan tugas itu kan juga banyak Bu Kris. Mhm. Tuh, biar biar Iya. saya lebih mendalami tentang yang disampaikan Bu Kris tadi, skema Iya. okupasi sama KKNI Mhm. level 2 itu, saya Iya. kadang bingung membagi waktu. Karena kan saat ini Mhm. juga masih ikut guru penggerak juga, supaya Iya. nanti pas di tahun ajaran baru, saya tuh sudah bisa menyiapkan materi yang relevan dengan jurusan itu loh Bu Kris. Saya tuh Betul, nggih. bagaimana caranya? Iya. Tadi Bu Lina sudah menyampaikan, sudah memiliki rencana aksi untuk mendalami tentang skema okupasi dan KKNI level 2. Nah, tapi Bu Lina masih punya kendala, ada tugas ini, terutama juga mengikuti guru penggerak ini. Nah, belum bisa membagi waktu. Nah, itu mungkin Bu Lina bisa melakukan dengan cara ada skala prioritas dari masing-masing tugas itu. Mana yang Bu Lina lebih dahulukan supaya Bu Lina bisa tepat dalam membagi waktunya, gitu Bu Lina. Kayaknya ini ya Bu Kris, saya nanti ikut guru penggerak, terus mungkin nanti di akhir pekan, kan kita Sabtu Minggu biasanya off. Iya. Mungkin nanti saya tak belajar ini, saya akan belajar skema okupasi sama Okupasi. KKNI level 2 nanti di weekend, sepertinya di akhir Oh, pekan. yang itu bisa juga sepertinya bisa diagendakan Bu Lina. Nah, Iya. untuk itu nanti kita akan di pertemuan selanjutnya, kalau kita ketemu lagi, saya akan tanya, gimana Bu Lina dengan tindak lanjutnya dari pembelajarannya itu, apakah sudah benar dilaksanakan? Nah, gitulah Ya, Bu siap Lina. Bu Kris. Pokoknya nanti saya Gitu. dikirimi filenya sama Bu Kris, saya Ya. buka-buka. Nah, itu apa sudah diterapkan, gimana setelah menerapkan rasanya seperti apa. Nah, itu. Ya. Apakah ada perbedaan antara sebelumnya dan setelah mendalami itu. Nah, begitu Bu Lina. Iya Gitu. Bu Kris. Nggih. Jadi itu nanti yang bisa Bu Lina laksanakan dengan menyediakan waktu khusus untuk mempelajari lebih lanjut, supaya masalah yang disampaikan Bu Lina tadi itu sedikit demi sedikit bisa terurai. Nah, terus Ya. Bu Lina untuk melaksanakan yang Bu Lina sampaikan tadi itu, kira-kira siapa yang akan istilahnya membantu atau menguatkan Bu Lina dalam rencana aksi tadi itu? Sepertinya kan tadi saya menyediakan waktu khusus ya Bu Kris untuk Ya. mempelajari tentang KKNI sama skema okupasi. Ya ini seperti yang Bu Kris sampaikan tadi kok, sepertinya nanti saya akan meminta bantuan ke Baka Kurikulum sama Kaprodi Bu Kris. Nanti Kaprodi, saya tak sering tanya-tanya ke beliaunya, biar nggih. saya juga lebih paham, sama nanti juga sama tanya Bu Kris, kan Bu Kris juga di kurikulum. Ya, Biar bisa saya juga nanti. menyesuaikan diri begitu loh Bu Ya, Kris. bisa. Nanti kita sambil sharing, sambil melengkapi Bu Lina. Nah, Iya saya juga betul. sedang belajar juga, nanti kita saling melengkapi. Kalau saya tahu, saya beritahu Bu Lina lebih tahu juga, saya juga ingin diberitahu. Jadi kita saling Siap melengkapi Bu begitu Bu Kris. Lina. Gitu. Jadi gitu nggih Bu Lina yang akan Bu Lina laksanakan untuk tindak lanjutnya.
Iya, Bu Kris. Itu. Saya terima kasih sekali loh Bu Kris, ini pencerahannya luar biasa sekali, Sama-sama terutama Bu Lina, tentang kita saling belajar pokoknya ini. ya tentang KKNI level 2 sama skema okupasi tadi. Kalau di Iya, SMA dulu nggak ada Bu Kris seperti ini. Makanya saya iya. ya bersyukur sekali Bu Kris hari ini kita dipertemukan di Hmm, kesempatan yang luar biasa di sesi coaching ini. iya, Sangat siap. tercerahkan sekali saya. Sama-sama. Terima kasih ya Gitu. Bu Kris. Bu Kris jangan Sama-sama Bu Lina. bosan-bosan kalau Oh, saya gitu. tanyai loh Bun. Ya, Bu Lina. Pokoknya saling saling gedor-gedor pintu. Gedor-gedor pintu malam-malam. Siap Bu Kris, pokoknya demi kemajuan lah. Kemajuan Saya juga kita. tolong Ya, dibantu ya Bu Kris ya, karena ya bantu. ibaratnya anak ini baru umur 1 tahun Bu Kris masih Ya, masih dunia belajar SMK. berjalan. Ya, baik. Ya. Oke, Belina, Ya kita Bu saling Kris, membantu selanjutnya. terima Sukses kasih untuk Bu selanjutnya. Kris. Ya, Ya, semoga apa yang yang dicita-citakan Belina nanti sukses berhasil seperti apa yang diharapkan oleh Belina. Ya. amin. Terima kasih Bu Yuk, Kris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.